Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tantri Utami dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Psikologi Komunikasi. Penerapan psikologi dalam penyampaian pesan dakwah. Karya tulis Ovianti Triwidi Pangestu dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pendahuluan. Penerapan adalah cara untuk melakukan sesuatu. Psikologi komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih yang pada dasarnya dibangun dengan berbagai teori yang berupaya menjelaskan bagaimana individu berinteraksi satu sama lain berdasarkan tinjauan psikologi komunikasi. Penerapan psikologi komunikasi adalah cara dalam menguraikan dan mengendalikan mental seseorang. Dalam hal ini, santri yang mana mengendalikan mental santri di dalam berkomunikasi dengan seseorang. TPA sering disebut dengan Taman Pendidikan Al-Quran, akan tetapi penulis menyebutnya dengan Taman Pembelajaran Al-Quran, dikarenakan dalam pembahasannya mengenai proses belajar mengajar yang berkenaan dengan dakwah. Pembahasan. Dalam proses berdakwah pada objek anak-anak harus lebih dahulu melihat keberadaan anak-anak tersebut dari psikologinya, yakni kecenderungan dan lingkungan yang berada di sekitarnya. Persoalan tentang hakikat manusia sebagai makhluk pribadi yang memiliki jiwa dan manusia sebagai makhluk sosial, itulah diperlukannya psikologi komunikasi dalam penyampaian pesan dakwah. Berdakwah pada maut di tingkat anak-anak akan lebih sulit dibandingkan maut yang sudah dewasa. Karena maut yang masih anak-anak sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh lingkungan yang ada di sekelilingnya. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif. Jenis penelitian ini termaksud jenis penelitian survei, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan mengarahkan interview sebagai pengumpulan data. Populasi dan sampel. Jenis penelitian populasi ini adalah seluruh santri dan santriwati yang berjumlah 94 dari 6 kelas serta ustadz dan ustazah berjumlah 6 orang. Cara pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah sampling probabilitas dengan cara sampling purposive atau purposive sampling. Sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua data, yaitu data primer atau pokok dan data sekunder. Metode pengumpulan data, metode observasi, interview, dan juga dokumentasi. Analisis data. Metode ini untuk mempermudah menarik kesimpulan dengan menggambarkan pokok permasalahan secara detail dan menarik kesimpulan akhir. Hasil penelitian. Pesan dakwah yang disampaikan bertujuan untuk memperbaiki akhlak para santri atau santriwati. Karena akhlak sudah menjadi bagian dari identitas seseorang, jika ia menunjukkan perilaku yang baik, maka orang akan memberikan penilaian yang positif pada dirinya, begitupun sebaliknya. Akhlak yang baik dapat membawa seseorang dalam kehidupan sosial. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan memperoleh citra yang baik pula sehingga memiliki tempat yang baik dalam kehidupan bersosialisasi. Sebagai guru pendidikan agama Islam di SD 02 Yapindo, Bapak Handoyo SAG merasa mempunyai tanggung jawab moral tentang keadaan siswa-siswi yang buta akan baca tulis Al-Quran. Dan pada akhirnya TPA Nurul Huda resmi didirikan pada tanggal 16 Januari tahun 2000. Metode dalam penyampaian pesan dakwah yang dilakukan di TPA Nurul Huda sangatlah beragam, seperti metode ceramah, metode praktik, metode tanya jawab, dan metode pemberian tugas. Kesimpulan, temuan di lapangan bahwa penerapan psikologi komunikasi dalam penyampaian pesan dakwah dilakukan secara langsung atau tatap muka menggunakan bahasa lisan, bahasa yang penuh kesabaran, lemah lembut, dan ajakan yang dilakukan ustadz dan ustazah dengan melihat kondisi psikologis santri maupun santriwati.
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan psikologi komunikasi yang dilakukan Ustadz dan Ustazah di TPA Nurul Huda saat pembelajaran berlangsung melalui berbagai metode dakwah yang mudah dimengerti sehingga dapat memicu kearifan para santri dan santriwati. Faktor pendukung dalam penerapan psikologi komunikasi dalam penyampaian pesan dakwah di TPA Nurul Huda adalah faktor sarana dan prasarana yang memadai. Faktor penghambatnya adalah kurangnya media pembelajaran serta kurangnya dukungan dari orang tua. Saran. Saran dari saya dalam skripsi penelitian ini yaitu lebih memperbanyak lagi hasil dari penelitian dan juga hasil dari wawancaranya, agar pembaca dapat belajar lebih banyak lagi dalam pemaparan penelitian tersebut. Sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.